Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub, la haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina raufur rahima. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zidna ilma warzuqna wa wafiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati guru kita Ustaz Budi dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, adik-adik, santri, santriwan dan santriwati semuanya, semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat serta diberikan taufik dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas makalah yang ke-9 dari bab 3 ya. Di makalah 9 itu kita membahas pesan dari Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Ya, sesuka hiduplah sesukamu. Maksudnya kita itu diberikan kepilihan, kebebasan, tapi itu akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, jangan terlalu asyik sehingga lupa untuk mempersiapkan yang namanya kematian. Yang kedua, sukailah, cintailah siapapun yang kamu cintai, tapi ingat, kamu tuh pasti akan berpisah dengan orang yang dicintai itu, baik itu dipisahkan oleh kematian ataupun dipisahkan oleh yang lain. Dan yang ketiga, berbuatlah apa yang kamu mau dan kamu akan dibalas dengan perbuatan itu. Jika yang kita lakukan kebaikan, balasannya kebaikan. Jika keburukan, balasannya adalah keburukan. Di antaranya kalau kita memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka balasannya adalah hidup kita dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Begitu Nabi bilang, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau ada orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, pasti dia dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan kita melihat orang-orang yang hidupnya suka memberi kemudahan kepada orang-orang yang kesulitan, hidupnya mudah. Kalaupun dia mengalami kesulitan itu enggak lama, ada saja solusinya dia dari jalan-jalan yang dia enggak duga. Sebaliknya, orang-orang yang suka mempersulit orang, apalagi orang yang sudah sulit, sudah susah dipersulit lagi, maka hidupnya pun jadi sulit ya. Jadi sangat sulit. Dan itu banyak kita lihat kejadian seperti itu. Sekarang kita masuk makalah yang baru. Salah satu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arshihi yauma la zilla illa zilluhu. Ada 3 kelompok manusia yang kelak diberikan naungan oleh Allah di bawah naungan arasnya pada hari yang tiada naungan kecuali naungnya Allah. Maksudnya hari kiamat nanti tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Lalu di saat itu, saat yang penuh huru-hara, yang penuh ketakutan, ada 3 kelompok yang diberikan naungan oleh Allah. Nah, ini kalau di hadis yang populer di dalam Sahih Al-Bukhari justru dikatakan 7, bukan 3, 7. Ini kayaknya satu riwayat yang menyesuaikan nih bab 33 kan.
Nanti kita bahas juga yang 7 itu. Yang 3 di sini itu apa? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih. Orang yang berwudu pada kondisi-kondisi yang tidak enak untuk berwudu. Nah, kalau kita di Indonesia mungkin tidak menjadi problem ya, karena kita daerahnya tidak terlalu dingin. Di negara-negara yang mengalami musim dingin, ketika musim dingin bangun subuh mau wudhu untuk sholat, jangankan untuk wudhu ya, bangunnya aja udah selimut pengennya ditambah gitu. Yang pernah ngalamin di musim dingin itu pasti. Kalau di Indonesia kan nggak seberapa ya, nggak terlalu dinginnya pun dingin kayak di puncak atau di Dieng gitu ya, masih mendingan gitu. Itu pun juga udah berat gitu ya. Nah, ini juga salah satu perbuatan yang positif selama itu tidak membahayakan. Kalau kita berwudu, wudunya itu justru membahayakan kita, maka kita dapat rukhsah bertayamum. Kalau membahayakan, bukan kalau malas ya. Ada orang dingin banget rasanya, malas lah nggak wudhu deh, tayamum aja. Itu malas, nggak dapat rukhsah. Nah, kalau membahayakan, jika kena air nanti akan sakit, akan jatuh sakit, itu baru dapat rukhsah. Itu ya, baru bisa diganti dengan tayamum. Nah, orang kalau berwudu dan dia di musim dingin tidak berbahaya juga kena air, karena dingin tidak berbahaya ya, dia harus wudu. Jadi nggak sah sholat kecuali kalau wudunya belum batal. Nah, tapi di dalam Islam ada keringanan, ada yang namanya mashul khuf. Mashul khuf itu, Bapak Ibu hadirin semua, itu khuf itu kalau dalam di negeri Arab itu semacam kaos kaki yang menutupi sampai ke atas mata kaki, terbuat dari kulit. Apa namanya itu? Di daerah-daerah yang mengalami musim dingin pasti ada tuh kaos kaki, bukan kaos ya, dia terbuat dari kulit. Sekilas kelihatannya seperti kaos kaki, tapi sekilas juga kayak sepatu. Saya dulu belum tahu itu khuf itu kayak gitu. Ketika sholat di Masjid Nabawi, lihat orang kan, ini orang sul adab ya, sholatnya kok pakai sepatu di dalam. Pas lihat dekat lagi, kok tipis ya sepatunya ya. Itulah yang namanya khuf. Nah, dalam hukum Islam, kalau kita memasang khuf atau bisa juga digantikan dengan sepatu, ya, atau ya dengan sepatu yang menutupi sampai ke mata kaki, itu ada keringanannya. Ketika kita wudhu, setelah wudhu sempurna, kaki kita basuh, lalu kita pakai khuf, kaos kaki yang terbuat dari kulit tadi, atau kita pakai sepatu yang menutupi mata kaki, maka untuk wudhu berikutnya sampai 1 hari 1 malam, kita pas wudhu itu nggak perlu lagi nyuci kaki, cukup diambil air sedikit, diusapin ke atasnya. Ambil air sedikit nih, olesin sedikit, diusap ke atas sepatu. Itu namanya dalam fikih mashul khuf, mengusap khuf atau mengusap sepatu. Tapi dengan catatan tadi sepatunya itu menutup sampai mata kaki dan dipakainya setelah wudhu telah sempurna. Nah, selama 1 hari 1 malam dia bisa tidak copot sepatunya atau khufnya itu. Kalau khuf itu kan sejenis kaos kaki tadi, jadi bisa disorongin ke dalam sepatu. Nanti pas mau sholat nggak perlu, pas wudhu cuma diusap saja di bagian kakinya. Wudhu muka seperti biasa, tangan seperti biasa, usap kepala seperti biasa. Pas cuci kaki cukup diusap saja di bagian atasnya. Sholat, kan kita sholat boleh pakai kaos kaki. Kalau zaman Nabi orang sholat pakai sepatu, pakai sandal biasa, karena tidak ada keramik, nggak ada karpet gitu. Tapi kalau kita habis hujan becek ini bawa sepatu gitu dari luar masuk ke dalam sepatu ya dimarahin sama pihak masjid gitu. Nah, ini kemudahan. Kalau orang musafir bahkan 3 hari 3 malam dia bisa tidak mencopot sepatu atau khufnya tadi. Pas wudhu cukup
dosa bagian bawah. Nah ini rukhsah, salah satu keringanan yang ada dalam toharoh. Ini perlu kita praktekkan, harus kita coba. Tidak hanya berlaku di daerah-daerah yang musim dingin, kita juga bisa menggunakan itu, mengamalkan itu. Sekali lah seumur hidup pernah ngalamin setidaknya. Iya, praktek fikih. Biar kita tahu hukumnya kayak gitu. Itu masul khuf, mengusap khuf atau mengusap sepatu. Kalau sekarang boleh disamakan dengan kaos kaki kan? Nah, itu titik problem pendapat ulama sekarang. Karena kalau dalam fikih Syafi'i, syaratnya itu dia harus sesuatu yang bisa kuat kita gunakan untuk berjalan. Kita jalan nih keluar, kalau pakai kaos kaki itu kuat nggak? Kan kuat nggak untuk kita bawa jalan? Tapi memang ada ulama-ulama kontemporer yang mengatakan bahwa itu disamakan hukum jawrob ya namanya. Kalau kaos kaki itu bahasa Arabnya jawrob, bukan khuf. Jawrob itu disamakan dengan khuf. Ada yang berapa begitu. Dan saya pernah melihat ada orang kayak gitu datang ke masjid, dia wudhu, buka sepatunya, kaos kakinya panjang. Pas wudhu ya cuma diusap aja kaos kakinya, terus dia sholat. Ya berarti dia ngikutin ulama yang membolehkan khuf itu diganti dengan jawrob, dengan kaos kaki. Ya itu terbuka peluang untuk berbeda pendapat seperti itu ya. Apalagi kalau memang dalam kondisinya dingin gitu ya. Karena kalau kaki yang sudah dingin itu kan semuanya dingin ya. Kalau kakinya hangat, ya hangat gitu. Ya itu perlu bisa kita praktekkan seperti itu ya. Apalagi musafir 3 hari 3 malam. Nah, itulah keringanan. Baik, yang kedua, wal masyi ilal masajidi fi zulam. Orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan. Di zaman dulu nggak ada lampu ya, nggak ada listrik. Ada saat-saat di mana rembulan tidak muncul, itu kan malam tuh gelap sekali. Dia tetap jalan ke masjid. Nah, itu dapat keutamaan tersendiri meskipun gelap gitu. Terutama isya dan subuh. Makanya dulu kalau orang munafik itu dikatakan ciri-cirinya itu adalah ya kalau zaman dulu ya, zaman Nabi, mereka itu nggak ikut jamaah di masjid isya dan subuh. Kenapa? Karena kan bagi orang munafik itu dia yang penting menampakkan dia sebagai orang mukmin, aslinya dia tidak beriman, aslinya dia benci sama Nabi, tapi dia pengen menampakkan dirinya sebagai orang mukmin biar aman posisinya gitu. Jadi dia pergi ke masjid itu, sholat jamaah ke masjid itu sekedar untuk nyari absen gitu. Maksudnya nyari absen tuh setor muka. Nah kalau sholatnya isya dan subuh kan gelap. Ya datang-datang ke masjid ya nggak kelihatan juga, ngapain kita repot-repot, nggak kebaca juga kok, wajah kita nggak kelihatan kok, ya udah nggak usah lah katanya. Makanya sholat isya dan subuh itu orang-orang munafik nggak mau. Yang gelap mau datang ke masjid nggak lihat kok, jadi nggak ke absen gitu. Dia kan datang ke masjid itu buat setor muka aja biar diakui sebagai lampu kecil. Waktu itu mungkin lampu kecil gitu ya, absen gitu ya. Ya, lampu ada, tapi kan orang lampu di rumah Di rumah Di masjid apa ya belum ini. Wallahu alam ya, ada atau tidak disediakan. Tapi akses listrik lampu itu, alat penerangan itu terbatas tentunya. Nah kalau maghrib kan baru matahari terbenam itu kan masih kelihatan ya, wajah orang masih terang lah. Jadi masih sholat ya mereka gitu. Itu di zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah mau isya mau subuh ya lampunya juga tetap listrik ada, kelihatan. Oke. Jadi orang yang sholat isya dan sholat subuh itu dulu menjadi spesial banget. Ya, tetap sekarang juga iya spesial. Bedanya dulu itu subuh dan isya itu menjadi penanda orang munafik atau tidak. Kalau sekarang kita nggak boleh ya. Oh ini nggak pernah sholat subuh isya di masjid, ini munafik, nggak boleh juga. Nggak boleh kita bilang. Karena soal munafik dan tidak itu soal hati. Kita nggak boleh menilai. Meskipun Nabi bilang ada 3 atau 4 ya ciri-ciri orang munafik. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong biasanya bohong. Kalau dia berjanji idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji biasanya
ngingkarin. Idza tumina khona, kalau diberikan amanah dia khianat. Yang keempat, kalau dia berpolemik sama orang, dia fujur, dia curang gitu. Nah, itu ciri-ciri. Nah, yang namanya ciri-ciri itu bukanlah kepastian. Ciri-ciri tetaplah ciri-ciri. Sama seperti kita di siang hari melihat awan mendung, langit awannya sangat tebal, hitam. Ciri-ciri akan hujan, tapi tidak pasti itu akan hujan. Pasti bisa jadi suatu waktu ternyata tiba-tiba udah cerah lagi langit, gak jadi hujan. Bisa aja kan? Jadi ciri-ciri itu tidak memastikan apa yang dicirikan. Nabi mengatakan ciri-ciri orang munafik begini, itu tidak memastikan bahwa kalau kita menemukan orang berciri seperti itu, dia pasti munafik, tidak. Nabi berbicara tentang munafik, ciri-ciri munafik itu aslinya supaya kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang seperti itu, bukan untuk menilai orang lain. Nah, jadi kalau Nabi diajarin oleh Nabi ngajarin para sahabatnya paham bahwa ilmu itu untuk menilai dia. Nah, kalau kita zaman sekarang sering kalau nerima pengetahuan, oh iya kayak si anu banget gitu. Jadi ilmu digunain untuk menilai orang lain. Disebut ciri-ciri munafik begini. Oh iya itu tetangga saya banget deh ciri-cirinya. Bukan malah untuk introspeksi diri, malah untuk nilai orang, yaitu salah dalam menggunakan ilmu. Baik, yang ketiga, wa mut'imul ja'i', memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar kita beri makan, itu nilai pahalanya besar. Itu banyak di ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang memberi makan orang miskin, memberi makan orang lapar. Ini ingat ya Bapak Ibu semua hadirin, memberi makan orang lapar atau memberi makan orang miskin, bukan memberi makan orang yang kita lihat ngamen misalkan. Ada loh kejadian gak sekali 2 kali itu, pengamen di jalanan itu dikasih makanan, ternyata makanannya dibuang. Dia nggak terima, dia maunya cuma duitnya doang. Dia nggak mau kalau dikasih makanan. Kenapa? Makanannya lebih elit daripada yang dikasih itu. Ada orang habis ngasih sedekah ke pengamen, nggak lama dia ketemu sama pengamen itu di Alfamart gitu, lagi ngitung recehan, nukar recehan, ternyata banyak duitnya gitu. Dianya gajinya 1 bulan nggak sependapatan si pengamen itu. Jadi hati-hati ya untuk pengamen ya. Kita nggak boleh curiga sama orang, tapi karena ini sudah banyak kasusnya, ada juga orang kerjanya awalnya jadi sopir angkot, pagi dia sudah narik, pas subuh-subuh dia udah keluar dari rumahnya membawa angkotnya, narik gitu kan. Terus satu waktu pagi itu udah jam 9-an dia bawa pengamen. Terus pas nanti siang jam 12 pas balik pengamen itu naik lagi, ditanya dapat berapa kamu? Dia bilang sedikit, cuma berapa, 200 ya. Dia yang tadi narik dari subuh 200 belum dapat, ini baru sebentar udah 200. Besoknya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah angkotnya sudah dipinggirkan, ganti profesi. Dia apa namanya? Wah, ternyata jadi yang supir angkot nih pendapatnya nggak seberapa, lebih baik kayak dia aja gitu. Terinspirasi dia untuk ngamen gitu. Itu. Dia memberi makan orang lapar itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Banyak ayat Al-Quran. Salah satunya orang yang melanggar sumpah. Kalau kita bersumpah nih, demi Allah saya tidak akan makan daging, misal, terus besoknya dia makan daging, melanggar sumpah, maka wajib memberi makan 10 orang miskin. Atau pilihannya, kalau nggak makanan boleh diganti, boleh atau pilihan ya 10 pakaian untuk orang miskin atau memerdekakan budak. Kalau ternyata lagi miskin juga, nggak bisa ngasih makan 10 orang miskin, nggak bisa ngasih pakaian 10 orang miskin, ganti dengan puasa 3 hari.
Itu namanya kafarat sumpah. Begitu juga kafarat nazar. Ada orang bernazar nanti malam, hari ini kalau saya lolos ujian, ntar malam selama 3 hari berturut-turut saya akan sholat tahajud. Ternyata selama 3 hari itu dia ketiduran mulu. Berarti kan dia nggak nunaiin nazarnya. Ya, maka dia ganti nazarnya dengan kafarat itu juga, memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau ternyata dianya yang miskin, nggak bisa ngasih orang lain karena miskin, ya ganti dengan puasa 3 hari. Itu namanya kafarat sumpah. Nah, itu menunjukkan bahwa itu cara Islam memenuhi kebutuhan primer makanan kepada orang-orang yang lapar. Orang yang melanggar sumpah, orang yang melanggar nazar, kasih makan orang lapar. Apalagi kalau zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan akses untuk makanan itu susah banget. Beda sama zaman sekarang ya. Akses makanan alhamdulillah udah banyak ya. Kalau zaman dulu itu susah. Ya. Kan pertanian itu pun dulu kan pertanian itu manual dan biasanya kalau bertani itu panennya tuh nggak sering. Kalau zaman sekarang udah banyak pengembangan teknologi sehingga panennya bisa sering gitu. Oke. Itu memberi makan orang lapar. Baik, kalau di hadis yang populer kalimatnya nggak begini. Di hadis yang populer dikatakan sab'atun, ada 7 yuzilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la zilla illa zilluhu, kata Nabi di Sahih Al-Bukhari. Ada 7 kelompok orang yang pada hari kiamat kelak di mana tidak ada naungan perlindungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada 7 kelompok orang. Siapa itu? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang bersikap adil. Adil lawannya adalah zolim, artinya dia tidak zolim. Seorang pemimpin dia berusaha untuk adil, untuk tidak berbuat kezoliman, maka dia mendapat satu kunci besar yang akan menyelamatkannya di hari kiamat. Jadi menjadi pemimpin itu bukan sesuatu yang tercela. Ya Bapak Ibu hadirin semua, menjadi pemimpin itu bukan sesuatu yang tercela. Kan itu duniawi. Menjadi pemimpin politik, pimpinan negara, itu kan duniawi. Apakah itu sebuah yang tercela? Menjadi pemimpinnya tidak tercela. Yang tercela itu adalah hal-hal yang melekat, menempel pada dia, itu yang tercela. Dunia itu bukan sesuatu yang tercela pada dasarnya. Meskipun dalam hadis Nabi pernah dikatakan begini, ad-dunya mal'un wa mal'un ma fihi illa al-ilmu. Bahwa dunia itu terkutuk juga apa yang ada di dalamnya. Itu maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zarruq dalam Qawaidut Tasawuf, bukan hakikat dunianya itu, tapi hal-hal yang melekat pada duniawi. Kata orang jadi pemimpin itu hal politik itu duniawi. Ya iya duniawi, tapi duniawi itu pada dasarnya bukanlah tercela. Yang tercela itu hal-hal yang melekat pada dia. Buktinya apa? Coba kita renungi. Nabi Ibrahim doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Katanya doanya, ya Allah berikan kepada kami di antara pasangan hidup kami, anak-anak kami menjadi ketetapan mata, qurrata a'yun, dan jadikan kami bagi orang-orang bertakwa sebagai pemimpin. Berarti Nabi Ibrahim berdoa supaya beliau, anak-anaknya, keturunannya menjadi pemimpin. Berarti menjadi pemimpin itu bukan tercela. Kalau tercela, ya mungkin Nabi Ibrahim akan berdoa seperti itu. Tapi catatannya Nabi Ibrahim itu berdoa apa? Menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa berarti dia lebih bertakwa lagi begitu. Maka yang pertama tadi, orang pemimpin yang adil, dia sudah dapat tiket untuk mendapat keselamatan di hari kiamat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, syabun nasya'a fi ta'atillah, fi ibadatillah. Yang kedua, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Itu orang dapat tiket juga tuh.
dia muda, masih muda, tetapi meskipun masih muda dia itu tumbuhnya hari-harinya niatnya dalam beraktivitas adalah ibadah. Dia sekolah, dia belajar, dia bekerja, dia apapun yang dilakukannya niatnya itu ibadatillah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu orang yang juga mendapatkan naungan di sisi Allah nanti di hari kiamat. Yang kedua, yang ketiga, rajulun zakarallah fi khala'in fafadat ainahu. Orang yang di malam hari dia berzikir, mengingat Allah, lalu tersentuh hatinya, menangis dia dalam kesendirian. Bukan dalam keramaian ya, dia sendiri aja. Bukan lagi muhasabah bareng gitu, enggak, sendiri di dalam kesunyian dia berzikir lalu dia menangis. Itu petanda hatinya lembut ya. Yang ketiga, yang keempat, rajulun da'athu imra'atun zatu nasabin wa jamalin faqala ya da'at imra'atun zatu nasabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Laki-laki yang dipanggil oleh seorang perempuan yang cantik untuk melakukan sesuatu, diajak loh, bukan ngajak, diajak. Tapi kemudian dia punya komitmen yang kuat. Dia berkata, aku takut kepada Allah. Rasa takut itu membuat dia cemas, membuat dia deg-degan, gak enak. Akhirnya dia gak kuat, gak mau melakukan itu. Itu yang berapa tuh? Keempat ya. Yang kelima, rajulani yatahabbani fillah. Dua orang yang saling peduli. Ini kalau saya cinta itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang LGBT ya. Ini ada yang begitu. Orang lagi bete, dia pahami berbeda. Kata hub di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi itu maknanya umum, bukan berarti cinta dalam artian seksual, enggak. Dia saling peduli, saling perhatian, saling sama-sama untuk berjuang. Ada dua orang, dia saling peduli karena Allah Subhanahu wa taala, dalam koridor aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga orang yang mendapatkan keistimewaan nanti di hari kiamat. Yang berikutnya 6 ya. Orang yang bersedekah, rajulun tasaddaqa biyaminihi. Dia bersedekah dengan tangan kanannya. Saking sibuknya, saking seringnya dia bersedekah, tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan. Maksudnya bukan berarti menyembunyikan sedekah saja. Sedekah itu bisa baik disembunyikan, baik juga dinampakkan. Di Al-Quran dikatakan, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tu'tuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kata Allah dalam Al-Quran, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah itu, maksudnya kita terang-terangan sehingga orang lain juga lihat, itu fa huwa khairul lakum, itu baik, positif itu. Kita sedekah, misalnya kita bantu proyek pembangunan asrama itu, kita sebut, nggak apa-apa, baik. Tapi berikutnya wa intukhfuha, kalau kamu sembunyikan sedekah itu, lalu sembunyi-sembunyi diberikan kepada orang-orang fakir, itu fahuwa wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kata tadi, intubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Itu juga adalah lebih baik. Jadi kalau bedanya gini ya, kalau tubdus sadaqat tadi yang pertama itu umum, yang kedua khusus kepada orang-orang fakir. Kita sedekah ke orang-orang fakir lebih baik kita sembunyikan. Kenapa? Itu terkait dengan harga diri dia. Kita sedekah ke orang fakir terus kita selfie bareng dulu untuk upload story nanti. Lagi habis memberikan sumbangan untuk orang-orang fakir, terus di
fotonya itu lagi selfie sama beberapa orang, itu kan sama aja kayak ngina orang gitu kan. Orang kan juga nggak mau dia disebut-sebut sebagai orang fakir meskipun dia tahu bahwa dia fakir. Itu kan harga diri gitu. Meskipun dia fakir kan hatinya belum tentu fakir gitu. Maka nggak sopan kalau kita menampakkan sedekah kita kalau itu diberikan kepada orang-orang fakir, apalagi diupload gitu. Nah, tapi kalau umum sifatnya kita memberi bantuan kepada orang-orang ini umum tanpa personal begitu, ya gak apa-apa dinampakkan. Itu bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Kita membantu dalam pembangunan asrama, masjid, dalam pesantren misalkan. Itu kita tampakkan bagus, nanti ada yang termotivasi. Nah, itu kan tidak ada harga diri orang yang akan tersinggung nanti kalau seperti itu. Tuh. Satu lagi apa ya? 7 tadi saya catat. Oh, satu lagi ada. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seorang laki-laki yang qalbunya terpaut ke masjid. Yang terpaut apanya? Qalbunya. Fisiknya? Fisiknya berarti fisiknya di kantor. Udah di kantor udah jam 11:30 nih, pikirannya udah ke masjid gitu. Ya, memang hadisnya bilang kolbunya yang terkait ke masjid. Fisiknya bisa jadi di mana-mana tapi hatinya terpaut ke masjid. Masjid menjadi tempat kerinduan dia. Menjadi tempat yang dia rindukan, menjadi tempat yang membuat dia lebih nyaman gitu. Nah, kalau ada orang seperti itu tanda-tanda orang yang mendapat keistimewaan nanti di hari kiamat. Tadi yang kedua tadi kan ada yang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Dipilih kata-kata pemuda ya. Ini menjadi tanda khusus ya. Kenapa? Karena pemuda itu beda kalau sama orang yang udah nggak pemuda lagi. Kalau pemuda dia masih berpikir bahwa setelah ini masih ada waktu kok, masa-masa tua. Nanti kalau udah tua bisa kok jadi orang soleh. Sekarang sibuk aja dulu ngapa-ngapain. Nanti kalau udah tua baru di masjid aja ibadah saja. Nah, itu orang-orang muda pasti bisa berpikir seperti itu. Kalau anak-anak kan masih berpikir besok masih ada waktu muda. Orang muda masih berpikir besok masih ada jadi orang dewasa. Orang tua mikirin apa lagi? Habis ini jadi apa? Nggak ada, habis ini ke kubur gitu. Nggak ada harapan setelah itu lagi. Nah, kalau ada orang muda tapi sudah tumbuhnya itu untuk beribadah kepada Allah, maka itu spesial begitu. Spesial orang seperti itu. Justru di hadis Nabi itu dibilang orang kalau sudah 40 tahun tapi masih aja bermaksiat, lalu malah sibuk ke hal-hal yang lillahi ta'ala begitu, itu dipertanyakan. Kalau usianya sudah 40 dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir ya Bapak Ibu semua hadirin, kalau misalnya orang balik di usia 13 tahun, baliknya 13 tahun. Nah, kalau 40 tahun dikurang 13 berarti berapa? 27. Berarti dia sudah mukallaf, sudah terbebani syariat selama 27 tahun sejak dia balik. Kalau belum balik kan belum kena hukum. Dia nggak sholat masih belum berdosa. Dia bohong juga nggak kena dosanya. Dia melakukan kesalahan-kesalahan itu tidak dianggap sebagai dosa. Tapi kalau udah balik, dia ninggalin sholat, dia melakukan keburukan-keburukan, jadi dosa. Kalau udah balik. Nah, kalau baliknya umur 13 sampai ke umur 40 itu sudah 27 tahun. Andaikan usianya 63, 40 ke 63 berapa? 20 tahun juga kan? Berapa? 40 ke 63. Ya, 23 gitu. Artinya kalau umur orang sudah 40 tahun, berarti dia kalau rata-rata usia orang itu 60-an, ya berarti dia sudah melewati separuh dari usia dia sebagai mukallaf. Kalau dia masih belum tobat itu masalah.
separuh jalannya udah dia lewati. Umur 40 berarti usia mukallafnya sudah dilewatin separuh kalau usianya 60-an tahun. Udah separuh jalan, kok masih belum tobat? Berarti kan kesempatannya udah menipis begitu. Nah, begitu. Jadi kalau udah 40 tahun masih aja asyik dengan dunia maksiat, belum tobat-tobat, wah ini alamat ini gitu. Bahaya. Nah, kalau ada anak muda, masih muda tapi udah sibuk dengan hal-hal yang bernilai luhur, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis nanti ketika dia udah tua, itu menjadi sebuah habit dia. Sudah menjadi habit dia yang susah diubah. Susah diubah, baiknya itu susah diubah. Repot kan bagus itu, yang repot itu kalau yang buruknya yang susah diubah. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya 7 golongan yang diberikan naungan, artinya diberikan keistimewaan oleh Allah di hari yang tidak ada keistimewaan, tidak ada naungan kecuali dari Allah tersebut. Yaitu yang pertama, imam, pemimpin yang berbuat adil, tidak berlaku zalim. Ya. Kalau dia berlaku zalim, kalau tobat kembali adil, insya Allah masih dapat. Tapi kalau dia nggak tobat-tobat, tetap zalim saja sampai akhir hayatnya, wah ini udah pasti nih kebalikannya, sengsara dia nanti. Nah, yang kedua, anak muda yang tumbuh di dalam ibadah, pengabdian, penghambaan kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang apa tadi? Kalbunya terpaut ke masjid. Yang keempat, orang ini balik-balik ya, nggak berurutan ya dengan yang tadi. Yang keempat, orang yang mengingat Allah di dalam kesunyian, lalu keluar air matanya menangis, bukan kejepit ya. Ada orang zaman dulu kan masjid masih pakai bambu gitu lantainya. Ada ustadz ceramah, ceramahnya masya Allah. Terus dilihat bapak-bapak di pojok duduk nangis. Kenapa bapak nangis? Bapak terlalu terharu ya dengan kajian ini. Enggak Pak Ustadz, ini saya terjepit. Karena kan lantainya lantai bambu yang, tahu nggak ya, lantai bambu yang bisa kalau orang lewat-lewat gitu, dia dekat pintu duduknya, jadi orang suka lewat, kalau orang lewat kejepit, akhirnya dia nangis. Pak Ustadznya udah kepedean, ya, kira ceramahnya terlalu menyentuh, ternyata ada yang kejepit. Yang kejepit bagian yang sensitif lagi ya, bahaya. Nah itu yang menangis ketika zikrullah di saat kesepian, dalam kesepian, dalam kesendiriannya. Yang kelima, seseorang yang dipanggil oleh seorang perempuan yang cantik, yang punya keistimewaan, ya, tapi dia tidak tergoda karena dia punya komitmen, punya prinsip yang kuat. Dia sadar bahwa Allah selalu melihat, memperhatikan, maka dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak mengetahui. Ya ini maksudnya macam-macam ya. Di antaranya itu dia saking biasanya jadi habit kebiasaan sedekah, habitnya itu bersedekah. Akhirnya ketika orang bilang, dulu saya dibantu sama ini loh, masa saya nggak tahu gitu. Saking dia menjadi kebiasaan bersedekah, dia nggak tahu yang mana saja, siapa aja yang dia bantu gitu. Jadi ingat ya. Nah, gitu. Yang terakhir apa yang belum tadi itu? Oh ya, dua orang yang saling mengerti, saling peduli karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ya. Wallahu ta'ala bisawab. Silakan kalau pertanyaan kita Pak. Baik, terima kasih kepada Ustaz Asawardi atas ilmu yang telah beliau sampaikan. Mungkin dari bapak-bapak jamaah MTQ dan santri, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, kami mau tanya tadi kaitannya dengan materi yang minggu lalu. Tadi bahwa berbuatlah
apa yang sesuka kamu, apa yang kamu mau, tapi ingat bahwa kamu akan dibalas sesuai apa yang kamu lakukan. Ini ada fenomena di tempat kerja itu, banyak sih orang yang secara kesehariannya itu memang dia muslim gitu. Tapi dalam kegiatan hubungan kedinasan profesional itu, mereka itu malah menunjukkan sikap-sikap yang sepertinya dia itu senang kalau melihat rekannya susah, dan susah kalau melihat orang senang gitu. Itu antara bahwa tampilan dia sebagai orang yang sangat religius gitu, tapi dalam keseharian, dalam kegiatan kerjaan yang mereka menunjukkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi minta pendapat dari Ustaz Mas. Ini penting sekali ya. Ini terjadi di mana-mana itu. Nah, kalau tanggapan saya terkait kejadian begitu, ada orang muslim secara zahir lahiriah itu dia religius gitu, tapi kok dalam urusan profesional dia seperti nggak senang kalau rekannya sendiri yang maju, yang berkembang, dia nggak senang. Susah dia hatinya melihat orang senang. SMS kalau kata Agim, senang melihat orang susah, giliran orang susah dianya yang senang gitu. Itu dalam bahasa agama disebut al-hikid atau al-ghil, namanya, atau hasad, dengki. Nah, itu salah satu sifat yang mazmumah. Itu sebenarnya ada fenomena, dan itu misalkan gini, tampilan religius, ibadah bagus, tapi gibahin orang, masya Allah begitu ya. Bahkan di dalam kajian itu menggibahin orang, mencaci maki orang gitu, Yang mengisi kajian semuanya gitu. Ada yang kayak gitu jelek-jelekin orang. ya. Kenapa? Ya, kayak enak aja tuh menjelek-jelekan, memfitnah bahkan. Nah, kenapa? Ya itu gini, kalau di Al-Quran itu dikatakan ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna. Ikuti jalan hidup Nabi, prinsip Nabi atau sunnah Nabi bahasa kita, secara sempurna. Sempurnanya itu apa? Harus memenuhi 3 aspek, tidak hanya satu aspek saja. Apa itu 3 aspek itu? Yang pertama, sunnah Nabi, lawannya itu bid'ah yang biasa dikaji orang. Sunnah bid'ah, lawannya itu bukan hukum sunnah ya. Jadi kata sunnah itu Bapak Ibu setidaknya ada 3 makna. Sunnah dalam artian hukum, sholat tahajud hukumnya sunnah, puasa Senin Kamis sunnah, itu sunnah dalam artian hukum. Ada juga sunnah dalam artian hadis-hadis Nabi, apa yang diucapkan Nabi. Sunnah kuliah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ada juga sunnah dalam artian umum, yang berarti prinsip hidup Nabi, jalan hidup Nabi. Lawannya adalah bid'ah gitu. Nah, sunnah Nabi ini, yang lawannya bid'ah ini, ada 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek i'tiqad, keyakinan. Yang kedua, aspek amaliyah zahirah, amaliyah zahir, hukum-hukum zahir seperti yang kita tampilkan sebagai religius tadi itu, sholatnya, ucapannya, pokoknya yang bisa dilihat dari zahir. Dan yang ketiga, aspek akhlak qalbu, yang berada di dalam hati, akhlaknya yang bersumber dari hati, bukan akhlak yang zahir. Yang zahir itu masih masuk hukum fikih. Ada 3 aspek itu. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau yang i'tiqad itu berarti keyakinan. Kita nggak mau jahatin orang. Kita saingan sama orang nih. Kita tahu kita punya kesempatan untuk membuat curang supaya dia gagal, kita bisa maju. Orang nggak tahu, orang nggak lihat, orang nggak bakalan tahu kalau kita yang menjadi penyebabnya. Tapi kita nggak lakukan karena kita yakin betul Allah melihat kita, Allah ngawasin kita, Allah akan membalas apa yang kita lakukan itu, sehingga kita menarik diri untuk melakukan kejahatan gitu. Itu adalah aspek i'tiqad. Kita tahu Allah Maha Tahu, Alim, Allah Maha Basir, Allah ala kulli syai'in qadir, kuasa untuk membalikkannya ke kita, maka kita hindarkan. Itu aspek akidah. Aspek zahir,
ya udah kita perbaiki zahirnya. Perkataan kita perbaiki, ikutin bagaimana Nabi berkata, bagaimana Nabi bersikap, sholatnya, perbuatan-perbuatan zahirnya semuanya ngikutin bagaimana Nabi. Itu zahir. Nah, yang ketiga, aspek akhlak yang berasal dari kolbu. Bagaimana kolbu kita tidak menyimpan dendam kepada orang, tidak menyimpan dengki. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, ya bunayya, kata Nabi, wahai anakku, kepada para sahabatnya, Abu Hurairah, kata Nabi, wahai anakku, ini stata'ta antum siya wa tusbiha wa laisa fi qalbika ghishun li ahad faf'al. Wahai anakku, jika kamu mampu untuk menjalani pagi, sore, di hatimu tidak ada rasa dengki, rasa benci kepada satu orang pun, maka lakukan itu. Ya bunayya innahu min sunnati, wahai anakku, kata Nabi, itu adalah bagian dari sunnahku. Jadi menghilangkan rasa dengki, rasa iri di dalam hati itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Terus Nabi melanjutkan, wa man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu dia pasti bersamaku di surga. Nah, kadang manusia itu terjebak hanya pada religius, aspek zahir saja, sedangkan religiusnya dalam aspek i'tiqad dan akhlak qalbiyah ini dilupakan. Sedangkan padahal religius zahir ini bisa dimanipulasi. Ada orang ketika ketemu, masya Allah kamu baik banget ya, kamu hebat banget. Pokoknya dia pandai lah berbuat bermujamalah, kalau bahasa orang Arab. Mujamalah dia bisa. Di belakangnya, perasaannya gak enak sebenarnya, benci. Sama kayak cewek-cewek perempuan ketemu, masya Allah cantik banget, luar biasa. Dalam hatinya, cantikan gue daripada dia mah, dia nggak ada apa-apanya, katanya. Itu kan cuma zahirnya bisa dibuat-buat, bisa dimanipulasi. Berarti itu cuma memperhatikan aspek yang kedua saja, sedangkan aspek yang ketiga sama yang pertama itu nggak diperhatikan. Nah, apakah dia tidak tahu bahwa Allah mengetahui isi hatinya? Ketika dia bermuka dua, di belakang, di depan dia baik, di belakang dia nggak baik, apakah dia nggak yakin bahwa Allah mengetahui itu? Apakah dia nggak yakin bahwa Allah juga maha kuasa untuk membalikkan keadaan dia? Terus apakah dia nggak sadar bahwa Nabi mengajarkan harus membuang rasa dengki, rasa iri di dalam hati? Ini aspek dia. Jadi problemnya itu adalah ketika kita itu hanya fokus belajar agama untuk memperhatikan aspek zahir-zahirnya saja, pakaian, tampilan, cara sholat, omongan, kalimatnya masya Allah, astagfirullah keluar di mulutnya, itu kan zahir semua itu. Ketika melihat sesuatu yang masya Allah, subhanallah, tapi kalau pas lihat aib orang, ya langsung berbeda lagi sifatnya gitu. Nah, itu karena memperbaiki sisi religius dari zahirnya saja, lalu mengabaikan sisi religius dalam aspek akidah dan aspek akhlak qalbiyah tadi. Itu problemnya. Makanya kita dalam menuntut ilmu agama itu harus ketiga-tigaannya, harus seimbang. Tidak hanya memperhatikan yang zahir-zahirnya saja, karena yang zahir-zahir itu bisa dimanipulasi. Orang supaya dia dianggap baik, dia akan kuat untuk menampilkan kebaikan-kebaikan. Kalau dia terobsesi untuk dianggap sebagai orang soleh, terobsesi dia untuk dinilai oleh orang lain sebagai orang soleh, dia punya kekuatan untuk menampilkan dirinya sebagai orang soleh. Tapi Islam tidak mencukupkan kita cuma penampilan kita aja yang soleh, harus ada aspek lainnya. Keyakinan kita harus benar, kesadaran kita tentang Allah, tentang Nabi itu harus benar, tentang hari kiamat harus benar. Begitu juga kalbu kita juga harus benar gitu. Jadi kurang lebih begitu Pak Mojang. Gimana tuh? Tambahan. Ya sangat mungkin ya orang-orang yang seperti itu, dia belajar itu hanya memperhatikan yang aspek-aspek zahir saja. Kajiannya cuma menilai orang misalnya, mungkin aspek zahir saja. Ya begitu. Kan kita gak nyebut orangnya Pak ya. Di pelajaran bagi kita supaya kita tidak hanya fokus memperhatikan hal zahir saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Ya, izin Ustaz, mungkin menindaklanjuti dari pertanyaan Pak Puja ya. Ya, memang setiap manusia itu karena kita berpotensi punya ghil itu ya. Makanya kan ada doa itu Rabbana ighfir lana Wa li ikhwanil wa ladzina sabaquna bil iman. Alhamdulillah. Pertanyaannya di sini tuh, ini yang doa siapa ya Ustaz ya? Itu Nabi apa gitu, dan kedua, bagaimana cara menghilangkan rasa ghil pada diri kita itu? Oke. Baik. Ini sebenarnya sudah terjawab sama doa tadi. Ya. Doa itu kan berbicara tentang kaum Ansor ya, walladzina ja'u min ba'dihim ya. Orang-orang yang datang setelah mereka itu kaum Ansor kalau nggak salah ya. Mereka berdoa, Allahumma ighfir lana, Rabbi ighfirli, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna. Ya Allah, ampuni, berikan ampunanmu kepada kami atas dosa-dosa kami, dan juga berikan ampunanmu kepada saudara-saudara kami ikhwanil, di mana mereka telah lebih dahulu beriman daripada kami, sabaquna bil iman. Dan janganlah engkau menjadikan di dalam kalbu kami rasa dengki kepada orang-orang beriman. Oke. Jawabannya sebenarnya di sini. Coba kita perhatikan. Ini ayat Al-Quran kan, doa dalam ayat Al-Quran ini meminta supaya dihilangkan rasa dengki kepada orang lain, kepada orang beriman. Sebelumnya, kalimat sebelumnya adalah memintakan ampun untuk diri sendiri dan juga orang itu. Itu ada rahasianya di situ. Apa rahasianya? Supaya kita hilang rasa dengki itu, maka awalilah dengan mendoakan orang lain. Sebagaimana di doa itu, kan mendoakan saudara-saudara yang lain. Nah, dan itu manjur. Jadi kalau rasa dengki itu, kalau dia datang secara tiba-tiba ke dalam hati, itu kita tidak berdosa. Ya, ketika baru datang. Lalu ketika kita sudah sadar kita punya rasa dengki pada seseorang, berarti kita dihadapkan sama pilihan. Pilihan kita akan memperturutkan dengki itu atau tidak memperturutkannya. Itu kan kita punya kesadaran untuk memilih. Itulah yang disebut sebagai ranah ikhtiar kita. Ranah ikhtiar kita itulah yang kemudian dicatat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikhtiarkan yang negatif, ya negatif. Kalau kita mengikhtiarkan yang positif, positif. Jadi pertama kali datang rasa dengki itu tidak dosa. Tindakan kita atau ikhtiar kita menghadapi rasa dengki itu baru yang menjadi dosa atau pahala. Nah, kalau sesuai dengan doa tadi, ketika hadir rasa dengki, kita doakan orang yang kita dengki itu yang positif. Ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah, dan ampuni dosa dia ya Allah. Ya Allah, berikan limpahan rezeki untuk aku ya Allah, berikan limpahan rezeki untuk dia ya Allah. Kita doakan yang baik-baik untuk dia, orang yang kita dengki itu. Lama-lama itu dengan sendirinya rasa dengki itu akan hilang dengan kita mendoakan itu sesuai dengan doa itu. Nah, maka baru kemudian ya Allah hilangkan dengki dari aku. Nah, itu yang cara yang pertama. Yang kedua, di hadis Nabi dikatakan tahadu tahabu, berilah, salinglah memberi hadiah, maka kalian pun akan saling mengasihi. Orang yang saling mengasihi pasti rasa dengki itu hilang dari hatinya. Maka untuk menghadirkan rasa saling mengasihi itu, berikan hadiah. Ketika kita saling suka berbagi hadiah, ya, maka itu akan membantu kita untuk mengobati hati yang dengki itu. Nah, ketika kita memilih untuk mendoakan orang yang kita dengki, berarti kita memilih untuk mendapatkan pahala. Ketika kita memilih untuk menghilangkan rasa dengki itu, maka kita mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika kita sudah tahu kita dengki sama orang tapi kita abaikan atau kita perturutkan perasaan kita, nah itu berarti kita mengikhtiarkan dosa. Gitu. Gitu kurang lebih tulisannya. Wallahu taala a'lam. Santriwati ada pertanyaan. Santriwati, ada yang mau menambahkan? Ada.
Baik, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Udah 9:30 ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama untuk diri kita, untuk kolbu kita, hati kita semuanya, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan duka-duka mereka yang wafat, semoga ditempatkan sebagai syuhadaul akhirah, yang hidup diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, bisa pulih kembali dengan baik, segera cepat untuk perbaikannya. Semoga dimudahkan. Begitu juga para pemimpin kita bisa berbuat adil, memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma tahhir qulubana wa hasin furujana wa ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa badil sayyi'atina hasanat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kshif 'anna wa 'an ikhwanana alladhina asabu musibah fi Sumatra. Kshif 'anna wa 'anhum al-bala' wal waba' wal fasha' wal munkar wa suyufal mukhtalifata wa syada'ida wal mihad ma zahara minha ma batan. Allahumma hafaz biladana Indonesia, ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubuhu wa nartaji min rahmatika fi amrina kulli fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubuhu min hawaijina wa qarrib alaina al-masafat wa sallimna min al-ilali wal afat. Allahumma wa la taj'alid dunya akbara hammina wala mabalagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna wala tusallit alaina man la yarhamuna wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Ya sami'u ya basir ya rahmanu ya rahim ya dzal jalali wal ikram ya fattah ya mujibas sa'ilin istajib du'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.